adik-adik, hari ini kita bertemu lagi di ibadah secara online kita. Dan pada hari ini juga kita memasuki hari raya Advent yang pertama. Nah adik-adik, kakak mau tanya apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja ya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita bersama-sama dengan judul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sekarang kalian boleh duduk dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh ibadah sekolah minggu. Ibadah kami masih sama Tuhan, masih secara online, tapi kami tahu hadirat Tuhan setiap harinya baru bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memohon penyertaan-Mu kepada kami semua yang beribadah, baik dari rumah maupun yang di gereja. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati teman-teman yang tidak sempat juga beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberi kesempatan bagi mereka. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahannya sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap hari yang baru. Bahkan juga terima kasih telah menjaga kami sepanjang malam, membangunkan kami di pagi hari ini dan mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian kita dengan judul Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengangkat pujian kita lagi. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita angkat pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca
hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelum itu kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini. Engkau masih menyertai kami pagi ini, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dan tiba saatnya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau memberkati cerita Alkitab ini agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang diambil dari Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai dengan 36. Dengan perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan lalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini kakak beri tema dengan tema siap siaga. Adik-adik, minggu ini adalah minggu spesial. Kenapa kakak bilang minggu spesial? Ada yang tahu nggak? Karena hari ini, tanggal 29 November 2020, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Adik-adik tahu nggak apa itu Advent? Advent dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Seperti kita menantikan hari Natal tanggal 25 Desember 2020, kita juga berarti menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah adik-adik, makanya kita perlu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik tahu nggak apa yang kita perlu persiapkan? Kedatangan anak manusia atau Tuhan Yesus sendiri tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak ada yang tahu adik-adik. Yesus sendiri pun juga tidak tahu kapan hari itu datang. Hanya satu orang saja nih adik-adik yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Dapat adik-adik baca dalam kitab Matius 24 ayatnya yang ke-36. Padahal nih ya adik-adik, jika anak manusia datang, itu berarti
akhir dari sejarah dunia atau kiamat. Mengerikan sekali ya adik-adik. Kira-kira adik-adik siap nggak untuk menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus itu? Dulu adik-adik pernah mendengar nggak bahwa kiamat jatuh pada tahun 2012? Adik-adik jangan mau tertipu ya oleh perkataan seperti itu, karena satu orang pun tidak mengetahui kapan hari itu datang. Itu hanya ramalan saja ya adik-adik, jangan dipercaya. Yang jelas, kerajaan Allah sudah dekat ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam bacaan perikop kita di atas tadi mengatakan, ada tanda-tanda kedatangan anak manusia dikisahkan seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan deru, dan gelombang laut yang goncang. Menakutkan sekali ya adik-adik. Ya, kuasa langit goncang. Semua orang pasti takut. Pada waktu itulah adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini akan melihat kedatangan anak manusia dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Adik-adik bisa lihat pada ayat yang ke-27 ya. Dan juga mungkin ya adik-adik, ada adik-adik yang di rumah bertanya, lalu kapan ya Kak Tuhan Yesus datang? Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara pada pembacaan Alkitab kita tadi, atau pohon apa saja. Lihat, kata Tuhan Yesus, bila pohon-pohon itu sudah bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Begitu juga adik-adik kedatangan Tuhan, jika banyak bencana alam seperti yang terjadi pada awal-awal tahun kemarin, yaitu seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, itu jika bencana alam dan kuasa langit goncang sudah terjadi seperti itu adik-adik, kita harus berjaga-jaga. Sebab Tuhan akan segera datang. Nah, siap nggak sih adik-adik menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu berjaga-jaga. Lalu, caranya seperti apa ya Kak? Ya adik-adik harus hidup kudus, suci, dan benar karena kita percaya Tuhan akan kembali datang yang kedua kalinya. Jadi hidup kita harus benar dan seturut firman-Nya. Nah, adik-adik jangan malah hidup dalam dosa karena tidak percaya kalau Tuhan pasti akan datang ya. Waktunya dan saatnya juga tidak terduga. Mungkin Tuhan akan datang waktu malam hari, waktu adik-adik berdoa atau sebelum tidur, atau juga waktu adik-adik sekolah, atau juga waktu adik-adik sedang bolos sekolah. Mungkin juga waktu adik-adik sedang bersekolah minggu seperti saat ini, atau sedang menonton film Doraemon di televisi ya. Jika adik-adik berjaga, berarti adik-adik siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebaliknya adik-adik, jika sekarang adik-adik tidak berjaga, berarti harus bertobat, harus siap siaga dong untuk menantikan atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Adik-adik mau dihukum oleh Tuhan atau tidak? Kalau adik-adik tidak mau dihukum oleh Tuhan, kita semua harus berjaga-jaga karena kita semua pasti ingin diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya sekali lagi kakak ingatkan, kita harus selalu berjaga-jaga biar kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan malah mendapat hukuman. Demikian cerita Alkitab yang dapat kakak sampaikan hari ini adik-adik. Selamat merayakan hari Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Adik-adik, kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik semua yang diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-37a yang berbunyi, berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab yang telah disampaikan tadi, kembali kita mengangkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah, untuk persembahan ini bisa adik-adik titipkan kepada orang tuanya dan diserahkan setelah kebaktian hari Minggu. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, kakak ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu persembahan kita yang berjudul Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan doa sapaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami boleh memberi sebagian dari apa yang kami miliki dan apa yang tersisa pada kami saat ini, Tuhan. Mohon Engkau memberkatinya juga supaya menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu dimanapun. Bapak di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, bagi orang tua kami yang kami kasihi. Semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani, bahkan dalam setiap pekerjaan mereka boleh Tuhan ikut campur di dalamnya, sehingga menjadi pekerjaan yang berbuah baik ya Tuhan, dan menjadi orang-orang yang baik yang menjadi contoh bagi kami anak-anaknya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus wilayah kami Kota Palangkaraya. Tuhan berkati pemimpin maupun siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depannya, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang dalam perjalanan dimanapun, Tuhan juga lindungi dan memberkati mereka, bahkan melihara hidup di kehidupan mereka, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan dan bisa berkumpul dengan keluarga dengan sukacita ya Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami untuk 1 minggu yang akan datang lagi. Kami akan melakukan segenap aktivitas kami, belajar dan bermain. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami boleh sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, virus menular, dan segala macam yang jahat Tuhan. Tolong berkati kami anak-anak-Mu, tegur kami ketika kami melakukan kesalahan ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke
ke dalam tangan-Mu dan kami naikkan doa ini seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kembali kita mengangkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatannya. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangannya. Tetap jaga kesehatannya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.